Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Rabu 10 Desember 2025, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan Yesus kasihi, mari biarlah sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dalam semua aktivitas kita datang mencari wajah Tuhan. Biar kita sama-sama mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Tawarik pasal 25 ayat 6 dan 7. 1 Tawarik pasal 25 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. 1 Tawarik pasal 25 ayat 6 dan 7. Kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan mencerminkan sikap hati kita yang sesungguhnya kepadanya. Bapak Ibu, melayani Tuhan sesungguhnya adalah taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Banyak orang selalu berdebat bahwa melayani Tuhan, kita harus melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Tidak salah, saudaraku, tidak salah. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, seringkali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan akan timbul kesombongan, keangkuhan yang mengakibatkan seolah-olah bahwa kita ini diperlukan di dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Apalagi kalau saudara punya sebuah skill, dan saudara merasa bahwa saudara mampu dan mengakibatkan sepertinya saudara dibutuhkan, diperlukan. Diperlukan oleh siapa? Sepertinya kita ini diperlukan oleh Tuhan. Saudara sangat keliru. Saudara sangat keliru. Di dalam tugas-tugas pekerjaan kita hari-hari pun,
kita melakukan usaha bisnis, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik itu sebagai PNS, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pendidikan kita, lalu kita merasa kita mampu, dan akibatnya kita merasa kita dibutuhkan, kita diperlukan. Dan saudara, saya mau katakan dengan jujur, bahwa apa yang kita lakukan dengan cara pikir kita yang terbatas itu sebenarnya menunjukkan kejahatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita melayani, melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi kita merasa bahwa kita dibutuhkan, sesungguhnya kita jahat di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita harus sadari, kita ini adalah umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jadi hidup kita ini bukan milik kita, sesungguhnya milik Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya saudara, kita harus taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Bukan kita berjalan dengan kehendak kita. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Seringkali kita merasa kita harus diperhatikan, kita harus disapa, kita harus diajak, diingatkan dan sebagainya untuk datang melakukan perintah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus, ataupun dalam ibadah doa dan sebagainya. Kita merasa kita dibutuhkan gitu loh. Saudara, bertobatlah, sebab itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Bahkan lucu juga, ada kala saat kita diajak atau saudara-saudara kita mengatakan yang benar, kita merasa tidak perlu datang ke rumah Tuhan untuk bersekutu. Di rumah pun boleh katanya, kita juga bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak salah, tapi saudara keliru. Tempat ibadah yang Tuhan tempatkan Anda berada, itu perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi kepala gereja di mana Anda berada. Tuhan adalah gembala agung di mana Anda berada. Kalau Anda tidak datang, berarti menunjukkan Anda tidak mau digembalakan oleh Tuhan. Anda tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan bersama-sama, saudaraku. Kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan mencerminkan sikap hati kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Sama halnya bila kita menerima tamu di rumah kita. Apabila kita menghormati yang bersangkutan, maka pastilah kita akan menyiapkan diri kita sebaik mungkin. Rumah akan kita bersihkan dan tata dengan rapi. Kita akan melayani yang bersangkutan dengan ramah dan dengan sikap yang santun. Dari sikap kita di dalam melayani itu, tamu tersebut dapat menilai sejauh mana kita telah menghargai dirinya. Demikian pula dengan kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan, melaluinya Tuhan dapat menilai penghargaan kita terhadap dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, penghargaan kepada Tuhan itulah yang ada pada Bani Asaf, Yedutun dan Heman, yaitu orang-orang Lewi yang ditugaskan untuk melayani Tuhan di dalam puji-pujian kepadanya. Seperti yang dicatat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 25, mereka adalah para ahli seni, yaitu orang-orang yang cakap dalam hal menyanyi dan memainkan alat musik. Walaupun demikian, untuk mempersiapkan diri guna melayani Tuhan di dalam puji-pujian, mereka tetap harus dilatih, ada penundukan diri. Dengan kata lain, mereka menyiapkan diri untuk melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Keseriusan mereka ini menunjukkan
penghargaan mereka kepada Tuhan, sehingga pelayanan mereka berkenan kepada Tuhan. Mari kekasih Kristus, kita jangan cuma berbicara tanpa tindakan. Sebab apa artinya? Seringkali saya berkata, penonton lebih pintar daripada pemain. Saudara coba renungkan kata ini. Penonton lebih pintar daripada pemain. Sebab itu kita dipanggil terlibat sebagai pemain. Kita dipanggil terlibat sebagai pelayan. Sebab kita sudah dibayar lunas dan kita bukan milik kita. Kita adalah doulos, hamba, keset kaki. Apa yang mau kita sombongkan, saudara-saudaraku? Mari kita datang. Hidup ini hanya sesaat dan hidup kita ini diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani pribadi Tuhan. Sebab itu, sekali lagi, mari kekasih-kekasih Kristus, jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa angkuh, jangan kita merasa bahwa kita yang paling benar, jangan kita merasa kita kuat. Sebab segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan, termasuk napas hidupmu. Ingat, jangan Tuhan membuat berhenti napas hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, melayani dengan sekuat tenaga dalam kejujuran, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang maha mulia, Raja alam semesta yang penuh dengan kuasa. Namun Engkau rela merendahkan dirimu, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Engkau datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani sepenuh hati. Untuk itu Engkau rela menyerahkan nyawamu bagi manusia yang berdosa dan tidak layak untuk dikasihi. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk menghargai kasih dan pengorbananmu itu dengan melayani dirimu, melayani pekerjaan-pekerjaanmu secara sepenuh hati. Karena sesungguhnya Engkau layak untuk menerima segala pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan diri kami ataupun membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau selalu menyertai diri kami dengan roh-Mu dan menuntun hidup kami di dalam terang firman-Mu. Dengan demikian, Engkau menjauhkan diri kami dari semua kesesatan, membawa kami untuk berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan makna, serta menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan dan pertolongan-Mu yang telah kami alami di dalam hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam rahmat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami. Ampuni kejahatan kami yang selalu merasa paling benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong setiap pribadi kami untuk kembali kepada perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami memiliki kesungguhan hati di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan-Mu, melayani pribadi-Mu. Kami boleh taat, setia, mendengar perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang tidak terbatas itu, yang Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih. Kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan
yang berada di Gang Kemundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Kiranya setiap pribadi boleh taat dan setia kepada perintah-Mu, sehingga hidup mereka sungguh memuliakan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, baik pribadi, hidup rumah tangga, di tempat pekerjaan, di tempat pendidikan, dimanapun berada. Mereka lakukan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati bagi kemuliaan-Mu. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan sungguh hanya karena anugerah-Mu kepada setiap mereka. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada seluruh hidup umat-Mu yang berada di Gang Kemundan, Swapen perkebunan dan sekitarnya. Tuhan berkati setiap pribadi, berikan penghiburan bagi yang sedih, berikan kekuatan bagi yang lemah, dan sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepada umat-Nya hari ini. Biarlah bertambah 1 tahun usia membawa mereka semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka, mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada seluruh umat Tuhan, saudara-saudara yang berada di Gang Kemundan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus yang berada di mana saja. Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Tuhan memberkati semua kami. Biarlah hari ini firman Tuhan membawa kami supaya kami taat, setia kepada perintah-Mu, melakukan perintah-Mu, bukan kehendak kami. Kami tunduk dan taat, kami melangkah seperti perintah-perintah-Mu. Kami tidak melawan, kami tidak memakai apa yang ada pada kami, membanggakan diri kami. Tapi Tuhan, kami belajar daripada teladan yang Kau berikan. Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Sebab itu Tuhan, kami juga mau melayani dengan segenap hati kami bagi kemuliaan-Mu. Sebab itu hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto, yang berada di kota Manokwari. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada Ibu Yurike Yeti Mamoto. Biar Ibu Yurike juga boleh meresponi kasih-Mu, di mana Engkau telah mati bagi dia di atas kayu salib. Biarlah pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak disia-siakan oleh Ibu Yurike Yeti Mamoto, sehingga hidupnya, tubuhnya sebagai bait Allah dipersembahkan dalam kebenaran untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya boleh hidup suci kudus bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus berdiam di dalam tubuh Ibu Yurike, dan Ibu Yurike boleh taat setia kepada perintah-perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu, bukan keinginannya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani pribadi-Mu dan pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, beri kekuatan spesial kepada Ibu Yurike Yeti Mamoto untuk melangkah, meninggalkan zona nyaman, dan menuju tempat di mana Tuhan percayakan ia melayani. Berkati pribadinya untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suami dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Tuhan campur tangan dalam semua tugas-tugas pekerjaan bisnisnya. Tuhan buka jalan kepada dia dan ajar dia untuk boleh melihat. Sesungguhnya berkat itu ada dalam tangan Tuhan. Apapun usaha kita, kalau Tuhan tidak memberkati, maka semuanya akan sia-sia. Biarlah Tuhan menolong Ibu Yurike menjadi teladan yang baik kepada banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan yang baik bagi Ibu Yurike, berikan damai sejahtera sukacita, sehingga Ibu Yurike terus mengutamakan Engkau
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu kepada hambamu Ibu Sentianur Sagala. Tuhan yang sudah membawa Ibu Sentianur Sagala berada di kota Manokwari. Biarlah apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan dalam kehidupannya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Sentianur Sagala boleh tunduk dan taat hormat kepada perintah-perintah-Mu, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Sehingga apa yang ia kerjakan, janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya. Berkati Ibu Sentianur dengan kesehatan terbaik, dengan damai sejahtera sukacita, dan segala kebutuhan Tuhan sediakan yang terbaik atas pribadinya. Berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanan-pelayanannya. Terima kasih, berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan semua orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapak, terima kasih kemurahan-Mu kepada Ibu Yuliana Tan. Terima kasih pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan kepada Ibu Yuli. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Yuli, Bapak, bagi kemuliaan-Mu. Berkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah bagi Ibu Yuli. Dan biar Ibu Yuli terus boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat kepada banyak orang yang ia layani, kepada anak cucu. Dan juga Tuhan, biarlah apa yang Ibu Yuli tidak paham, Tuhan singkapkan kepada Ibu Yuli, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Berkati seluruh kehidupan, pekerjaan-pekerjaannya, pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapak, khususnya Tuhan memberkati untuk Bapak Agung Wibawa, Ibu Siska dan Jason serta Yudea yang bersama dengan Ibu Yuli saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Tugas pekerjaan Pak Agung diberkati, pendidikan Jason dan Yudea diberkati. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada Ibu Yuliana Tan dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu nyata atas Ibu Diana. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya senantiasa, sehingga dia boleh terus melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Berkati pribadinya, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, spesial bagi hidup rumah tangganya. Berkati suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati Yemima dan Reinhard di bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran. Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel. Bapak terima kasih berkati ketiga anak daripada Ibu Diana De Fretes dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan, Engkau buka jalan. Berkat-Mu mengalir dan mengalir dan mengalir menjadi apa yang mereka kehendaki tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu kepada Ibu Susiana Yani Liberty. Tuhan berkati Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini dengan kesehatan yang terbaik. Urapan baru mengalir bagi Ibu Susi. Berkati Ibu Susi untuk taat dan setia kepada perintah firman-Mu. Mengutamakan kehendak-Mu lebih daripada segala sesuatu yang ia pikirkan. Berkati ia terus boleh menjadi berkat dalam kebenaran kepada banyak orang, kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga,
Robi dan keluarga diberkati mereka masing-masing dalam usaha pekerjaan bisnis, pelayanan, dan pendidikan mereka. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Susi dengan kesehatanmu, dan dia boleh terus memuji serta memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Allow yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih ketaatan, kesetiaan yang hamba-Mu lakukan. Karena itulah berkat yang sesungguhnya di dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan, ajar ia sesuai firman-Mu, ketaatan dan kesetiaan kepada perintah-perintah-Mu. Saat dia lakukan, itulah hamba-Mu yang benar. Dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, mengutamakan perintah-Mu. Lebih daripada segala skill, lebih daripada segala pengetahuan, pengalaman yang ia peroleh. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga lewat kesehatan ini, dia boleh terus teguh, dia kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Baik pekerjaan secara sekuler ataupun juga pelayanan-pelayanannya. Bahkan di dalam hidup rumah tangganya. Dia terus menjadi berkat, panutan, teladan bagi istri kekasih, Ibu Vera Tanamal, dan anak tercinta Samuel Allow. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Spesial bagi Samuel dalam pendidikan, hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan turun bagi Samuel. Takut akan Tuhan dan kerendahan hati terus ada pada Samuel. Tuhan memberkati ia, lindungi, pelihara. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Berkati hidup rumah tangga dari Bapak Pendeta Jeffrey Allow di dalam semua yang mereka sedang pikirkan. Di dalam semua pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan buka jalan dan hamba percaya terbaik turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Tuhan pakai Bapak Yan Pulung untuk terus boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dia boleh menjadi saksi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besar Pulung, dan juga bagi hidup rumah tangganya. Bagi istri kekasihnya, Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati pekerjaan kedua hamba-Mu, Bapak Yan dan Ibu Leni, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan pakai hidup mereka dalam kebenaran, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka tahu hanya anugerah Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu dalam keberhasilan, dan Tuhan juga memberkati kedua anak kekasih mereka, Michael dan Marcelo, dalam pendidikan. Hikmat Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pakai keluarga ini hidup dalam kebenaran, menjadi berkat kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Alexandra Sandra De Freites yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, terima kasih. Kasih-Mu turun bagi Ibu Sandra pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan, kesehatan terbaik melimpah bagi Ibu Sandra. Bahkan juga Tuhan memberkati kehidupan anak-anaknya dalam tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam tugas pelayanan dan pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam keberhasilan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan dan melimpah berkat atas mereka. Segala kebutuhan terpenuhi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka sekeluarga dalam takut akan Tuhan dengan kesehatan yang terbaik. Berkati Ibu Sandra terus boleh bersandar sepenuh kepada Engkau, mengandalkan Engkau sepenuhnya, melepaskan segala hal yang bukan daripada Tuhan, hidup taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, sehingga menjadi ketaatan bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menjadi hamba-Mu
yang melayani dalam kebenaran dimanapun ia berada. Tuhan terima kasih, berkati juga kedua orang tua hamba-Mu, Bapak Seth De Pretes dan Ibu Susana. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu ini. Tuhan pakai kedua hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat, teladan, panutan, menjadi sombar bagi anak, cucu, cicit, dan segala tugas pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi mereka pribadi, keluarga rumah tangga, keluarga besar, dijauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga kedua hamba-Mu terus menjadi teladan, memuliakan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan buka jalan. Berkat-Mu turun atas mereka setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Pakai hamba-Mu, Ibu Sandra, menjadi berkat terus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Kembali hamba berdoa, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Thomas Pandaras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau utus berada di kota Manokwari. Apapun yang Tuhan percayakan dapat ia kerjakan dengan segenap hati dan bersandar sepenuhnya. Dia boleh taat setia mengerjakan perintah-perintah-Mu. Segala sesuatu hanya karena anugerah Tuhan. Biar dia memahami itu dan dia terus melakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dan segala sesuatu yang ia kerjakan bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih kebaikan-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran bagi setiap orang yang ia kasihi, yang ia layani. Bahkan juga menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras dimanapun berada. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Tuhan lindungi pelihara ia, dan Tuhan campur tangan senantiasa dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis, dan pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Ruslina Warpandu bersama dengan anak kekasih Nederland yang berada di kota Biak, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati terus hidup mereka menjadi berkat. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Memberkati ia, istri dan anak-anak di dalam keberhasilan. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Renyan dan Ibu Ripka Mariam Batmawolin yang berada di kota Yogyakarta. Memberkati juga anak cucu mereka, tugas pekerjaan mereka diberkati. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri Ibu Septina Regina Pedai Samori di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mado Awan Boletari yang berada di Saburai Jua NTT, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Elias, Ibu Pendeta Wisyewati Muri, dan anak kekasih mereka Selo, diberkati dalam pelayanan, pekerjaan, dan pengembalaan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Kristus juga turun bagi hamba-Mu
Bapak Charles Rumaikewi bersama dengan Ibu Pendeta Christine Masela, Gembala GKAI Getsemani Sowi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya buat semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Demikian Tuhan juga memberkati hambamu Bapak Levinus Doan Siba yang berada di kota Manokwari, daerah Bakaro. Tuhan memberkati Bapak Levinus Doan Siba bersama dengan Ibu Kekasih, Ibu Magdalena, anak-anak tercinta dalam tugas, pekerjaan, pendidikan. Tuhan dalam pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berbuat berhasil apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan buka jalan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih daripada itu, biar hambamu Bapak Levinus Doan Siba taat dan setia kepada perintah firman-Mu, menjadi pelaku dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi bangsa negara kami, jauhkan dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Segala perpecahan, pemberontakan, roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, kami tolak keluar dari bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah suasana Natal sepanjang Desember, Tuhan kami minta pertolongan dan campur tangan Allah Roh Kudus senantiasa ada, sehingga semua suasana ibadah-ibadah syukuran dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat sekali lagi, kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan adalah taat dan setia kepada perintahnya. Bukan kita kerjakan dengan kekuatan kita, dengan skill kita. Bukan dengan kita merasa kita punya pengalaman, kita punya uang, kita punya titel dan sebagainya. Bukan seperti itu, saudaraku. Tapi taat dan setia kepada perintah Tuhan dimanapun kita berada. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.